Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol, saya ingin cerita sedikit tentang misteri-misteri yang ada di perairan. Kita tahu nih, bumi yang kita tinggali ini 70% contain sweet water, di mana isinya itu ada sekitar 1,35 miliar kubik air. Yang tentunya kita tahu juga di dalam air itu macem-macem. Ada gunung bawah laut lah, ada juga laut di bawah laut lah, dan salah satunya ada juga palung. Palung adalah titik terdalam ya, titik terdalam dunia. Itu ada di laut gitu. Nah, di sini saya pengen bahas 10 palung terdalam di dunia yang sudah tereksplor. Karena kan kita tahu ya bahwa baik perairan ataupun luar angkasa itu baru beberapa persen aja, kalau nggak salah 5% deh yang berhasil dieksplorasi. Yang 95%-nya itu masih berupa misteri gitu. Luar biasa ya, ada apa aja gitu kan di dalam. Nah, yang pertama itu adalah Palung Mariana, di mana palung ini adalah palung terdalam yang ada di bumi kita. Itu jadi palung ini tuh terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Titik terdalamnya itu disebut Challenger Deep, di mana titik terdalamnya berada di 10,91 km. Kebayang gak tuh dalamnya? Dalam banget gitu. Jadi walaupun kita tahu nih, banyak orang yang udah sampai ke Mount Everest yang adalah puncak tertinggi dunia, tapi baru 2 orang yang bisa mencapai ke titik terdalam bumi. Ke Challenger Deep itu baru 2 orang aja. Itu adalah Jacques Piccard dan Don Walsh, mencapai kedalaman 10.916 meter menggunakan Battlescape Trace pada tahun 1960. Aduh, saya kurang tahu sih cara bacanya gimana ya, Battlescape ini. Nah, sementara itu ada juga nih kendaraan berawak yang pernah diselamkan ke bawah gitu dan dikendalikan sama peneliti dari Woods Hole Oceanographic Institution. Itu hanya berhasil mencapai kedalaman 10.902 meter saja. Jadi palung Mariana ini tuh wujudnya gitu ya kayak bekas luka, jadi berbentuk bulan sabit gitu. Ada di kerak bumi, habis itu panjangnya itu sekitar 2.550 km panjangnya, dan lebarnya itu rata-rata sekitar 69 km. Kedalaman maksimum itu tadi 10,91 km. Nah, Challenger Deep ini jadi titik terdalam bumi. Tapi di beberapa penelitian juga ada yang bilang bahwa Challenger Deep ini titik terdalamnya itu ada di 11.034 meter. Jadi beda ya penghitungannya. Posisinya ini membentang kayak ratusan kilometer gitu ke arah barat daya menuju Pulau Guam, Amerika Serikat. Jadi memang kayak bulan sabit gitu kan. Udah gitu lubang-lubang yang ada di Palung Mariana ini tuh terbentuk gara-gara tumbukan lempengan-lempengan litosfer itu kan. Lempengan-lempengan litosfer samudra yang saling bertemu, jadi tertumbuk gitu kan. Dan salah satu dari lempengan itu tuh turun ke mantel bumi, gini nih, gerak gitu ya, turun. Udah gitu lekukan tersebut membuat palung gitu di garis kontak antara lempengan-lempengan tersebut, di garis kontak gitu. Nah, di dasar Palung Mariana ini kepadatan airnya itu meningkat katanya. Meningkatnya itu sekitar 4,96% akibat tekanan tinggi di dasar laut. Kita tahu kan kalau misalnya kita renang aja nih, semakin menuju ke dalam tekanannya itu semakin luar biasa ya tekanan airnya. Bahkan kalau yang nggak kuat kan kayak gendang telinga juga bisa nyampe pecah ya. Jadi semakin dalam itu semakin tekanannya kuat.
Dan para peneliti itu lumayan kayak kaget ya, amazed juga gitu ketika melakukan penelitian bawah laut itu. Mereka tuh menemukan banyak hewan-hewan yang memang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka temukan di laut-laut yang menuju permukaan. Dan kebanyakan itu adalah bentuknya dalam ukuran yang besar. Jadi ada ikan pipih raksasa, terus ada jenis amfipoda udang raksasa, pokoknya yang raksasa gitu. Ada juga krustasea yang bentuknya aneh, terus jenis-jenis ikan siput yang belum dikenal, belum tahu juga namanya apa. Para ilmuwan ini tuh percaya juga masih banyak deh spesies di bawah sana yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka temui. Masih banyak banget karena semakin dalam kan semakin belum tereksplor ya. Yang selanjutnya adalah Palung Tonga. Nah, Palung Tonga ini tuh terletak di Samudra Pasifik Barat Daya dan di ujung, posisinya itu di ujung utara zona subduksi Kermadec Tonga. Nah, Palung Tonga ini tuh ada sekitar titik terendahnya itu ada di 10.882 meter di bawah permukaan laut, yang disebut juga sebagai Horizon Deep. Kalau yang tadi Palung Mariana itu adalah Challenger Deep, kalau ini Horizon Deep. Jadi Palung Tonga ini bisa dibilang adalah palung kedua terdalam di dunia gitu. Titik kedua terdalam di dunia setelah Challenger Deep. Panjangnya itu membentang 2.500 km dari Pulau Utara Selandia Baru hingga ke arah timur laut menuju ke Pulau Tonga. Nah, pergerakan lempengan yang menciptakan Palung Tonga ini, jadi menurut para peneliti nih ya, jadi pergerakan lempeng yang menciptakan Palung Tonga ini tuh bisa dibilang juga yang menyebabkan gunung berapi besar di Palung Jepang dan Palung Mariana. Itu yang menyebabkan adanya gitu. Karena kan memang pergeseran-pergeseran tersebut itu, ya subduksi itu bisa menimbulkan palung dan juga gunung api. Nah, salah satunya adalah Palung Tonga ini. Nah, menurut para ilmuwan kelautan nih, jadi tanah di Horizon Deep di bagian terbawah itu jadi habitat komunitasnya cacing gelang. Kebayang kita kalau misalnya ke Horizon Deep isinya cacing gelang semua. Mirip-mirip kayak danau Loch Ness ya, di mana isinya itu adalah cacing-cacing semua. Ya mungkin karena memang permukaannya dalam, jadi isinya diisi oleh habitat cacing gelang. Geli juga ya. Yang selanjutnya adalah Palung Filipina. Palung Filipina ini lokasinya itu ada di Laut Filipina. Ini merupakan titik terdalam ketiga ya di dunia. Nah, jadi Galatea Depth di Palung Filipina atau titik terdalamnya itu ya dinama Galatea Depth itu ada di 10,54 km. Ini tuh dikenal sebagai Palung Mindanao. Palung ini terletak di Laut Filipina dan membentang sepanjang 1.320 km dengan lebar rata-rata 30 km di timur Filipina. Jadi bisa dibilang ini tuh menonjol di antara palung-palung lain di Laut Filipina. Banyak palung-palung yang lain yang terbentuk itu tuh gara-gara tabrakan ya antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina waktu itu, tapi memang lebih kecil daripada Palung Mindanao ini. Jadi palung-palung yang lainnya yang ada di Laut Filipina ini antara lain adalah Palung Manila, ada Palung Luzon Timur, ada Palung Negros, ada Palung Sulu, dan juga Palung Cotabato. Konon nih katanya para ilmuwan itu pernah menganggap kalau Palung Filipina ini adalah sebagai titik terdalamnya bumi. Karena waktu itu belum begitu tahu lah gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 1970-an para ilmuwan ini baru tahu gitu ternyata titik terdalamnya adalah Palung Mariana, bukan Palung Filipina. Dan katanya diperkirakan usia dari Palung Filipina ini ada sekitar 8-9 juta tahun. Udah tua ya, udah lama juga. Kebayang gak sih palungnya aja berusia segitu? Kebayang buminya sendiri usianya udah segimana tuanya gitu. Selanjutnya ini adalah Palung Kuril Kamchatka.
Nih, ini tuh bagian terdalam yang lainnya ya. Jadi di lautan Samudra Pasifik ini tuh ada Palung Kuril Kamchatka yang dengan titik kedalamannya itu di 10,5 km. Ini tuh disebut dengan apa ya, kayak yang paling berpengaruh terhadap aktivitas vulkanik dasar laut di wilayah tersebut. Karena memang pada dasarnya sebenarnya semua palung juga mempengaruhi aktivitas vulkanik bawah laut ya sebenarnya. Cuman ya itu Palung Kuril Kamchatka ini adalah yang berpengaruh di daerah tersebut. Jadi posisinya itu memang ada dekat Pulau Kuril dan lepas pantai Kamchatka. Makanya disebutnya palung tersebut. Kalau terbentuknya ini tuh gara-gara subduksi yang berkembang di akhir periode Kapur katanya. Jadi memang kayak menciptakan busur vulkanik Pulau Kuril dan Kamchatka. Jadi memang berpengaruh banget deh sama kegiatan vulkanik di bawah laut sekitaran pulau tersebut. Palung yang selanjutnya adalah Palung Kermadec. Palung bawah laut ini tuh terletaknya ada di dasar Samudra Pasifik Selatan. Jadi Palung Kermadec ini tuh membentang sekitar 1000 km antara rantai gunung laut Lozville dan dataran Hikurangi. Jadi terbentuknya itu oleh hujaman lempeng Pasifik di bawah lempeng Indo-Australia. Gitu ya terbentuknya. Dan titik kedalaman maksimumnya itu ada di 10,04 km gitu. Menurut para ilmuwan nih, palung ini juga bisa dibilang kayak sejenis rumah bagi hewan-hewan raksasa, spesies-spesies yang ukurannya jumbo ya. Jadi termasuk salah satunya adalah jenis amphipod raksasa yang panjangnya sekitar 34 cm. 34 cm gede gitu. Dan beberapa tahun yang lalu tuh sempat jadi berita yang gara-gara Nerus, ada sebuah kapal selam namanya Nerus. Itu adalah kapal selam tak berawak ya, kapal selam penelitian tak berawak. Itu tiba-tiba meninggal, tiba-tiba meledak di kedalaman 9.990 meter. Gak tahu deh kenapa. Tekanan ya, biasanya gara-gara tekanan. Karena kan di dalamnya ada udara ya. Kayaknya oleh tekanannya itu tiba-tiba meledak. Itu yang menggemparkan sih waktu itu. Jadi waktu itu memang posisinya kapal selam tersebut lagi menjelajahi Palung Kermadec tersebut. Yang selanjutnya adalah Palung Izu Ogasawara atau Izu Ogasawara Trench gitu, atau disebut juga Palung Izu Bonin. Terletaknya itu di Samudra Pasifik bagian barat. Nah, palung ini memiliki titik kedalaman maksimum 9,78 km, di mana membentang dari Jepang sampai bagian utara Palung Mariana. Ini juga merupakan salah satu perpanjangan dari palung Jepang. Jadi memang karena memang palung itu ya jadi kayak, karena yang lempengan yang bergesernya juga mungkin tidak sedikit, jadi kayak ngerembet kan gitu dengan kedalaman yang beda-beda. Jadi posisi palung itu bisa berjejer atau bisa berdekatan gitu kan. Yang selanjutnya adalah palung Jepang. Nih, palung bawah laut ini yang memang adanya itu di bagian timur kepulauan Jepang. Nah, palung Jepang ini tuh merupakan kayak bagian cincin apinya Pasifik dengan titik terdalamnya itu ada di kedalaman 9 km. Jadi memang yang mempengaruhi kayak banyaknya tsunami, banyaknya gempa bumi, dan gunung-gunung api yang ada di sekitaran Jepang, itu salah satunya dipengaruhi oleh palung Jepang ini. Dia ini tuh membentang dari Kepulauan Kuril sampai Kepulauan Bonin. Nah, palung ini juga tuh perpanjangan dari Palung Kuril Kamchatka tadi yang di utara, terus Palung Izu Ogasawara di selatannya. Jadi kan kayak yang tadi saya udah bilang kayak bersatu, berdekatan gitu mereka. Nah, palung ini tuh terbentuknya itu akibat penunjaman lempeng Pasifik
di bawah lempeng Okhotsk yang bersifat kontinental. Jadi yaitu tadi gempa dan tsunami yang terjadi, yang sering kali terjadi di Jepang itu dipengaruhi oleh palung Jepang ini. Yang selanjutnya adalah palung Puerto Rico. Palung Puerto Rico ini tuh adanya di Laut Karibia ya, Samudra Atlantik. Di Laut Karibia dan Samudra Atlantik dengan titik terdalam di 8,64 km yang disebut dengan Milwaukee Deep. Milwaukee Deep, lucu ya namanya gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak titik ke-8 terdalam di permukaan bumi. Panjangnya itu adalah kurang lebih 800 km ya. Nah, palung ini tuh menjadi penyebab banyak tsunami dan aktivitas gempa yang lumayan berpengaruh di daerah sekitaran Puerto Rico ini. Jadi bisa dibilang ini tuh pernah ya battleship-nya Perancis, Archimede itu pertama kali itu mencoba menjelajahi dasar laut di tahun 1964. Terus ada juga pernah kendaraan robotik yang diluncurkan di tahun 2012 untuk kayak mempelajari karakteristik dari palung tersebut. Palung Puerto Rico ini tuh kayak gimana gitu untuk pemetaan yang lebih lengkap. Karena kan memang diperlukan ya informasi-informasi seperti ini tuh, apalagi kayak misalnya untuk orang-orang BMKG ya kan, kayak untuk mempelajari takutnya ada penurunan, karena memang selalu terjadi penurunan kan. Kalau misalnya turunnya drastis itu akan terjadi gempa bumi yang lumayan, yang luar biasa dahsyat dan juga tsunami. Udah gitu tidak menutup kemungkinan akan memunculkan gunung api yang baru gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah palung South Sandwich. Palung South Sandwich ini adanya di Samudra Atlantik Selatan dengan titik kedalaman 8,42 km atau yang sering disebut juga dengan Meteor Deep. Jadi ini tuh salah satu palung vulkanik aktif yang itu tadi juga menciptakan gunung-gunung api dan berpengaruh terhadap segala kegiatan vulkanik bawah laut sekitar palung tersebut. Dia ini membentang selama kurang lebih 956 km dan jadi palung yang bisa dibilang lumayan terkenal ya di dunia. Dia tuh terletak 100 km di sebelah timur Kepulauan South Sandwich di Samudra Atlantik Selatan. Terbentuknya itu akibat penunjaman dari bagian selatan lempeng Amerika Selatan dengan lempengan South Sandwich kecil. Jadi palung sandwich ini tuh berkaitan sama busur vulkanik aktif, yaitu berpengaruh terhadap kegiatan vulkanik bawah laut di sekitarnya. Nah, yang terakhir nih adalah palung Peru Chili. Ini tuh terletak di Samudra Pasifik Timur dengan titik kedalaman terdalam itu ada di 8,06 km yang disebut dengan Richard Deep. Dia terletak di sekitar 160 km dari pantai Peru dan Chili. Jadi letaknya ada di Samudra Pasifik Timur ya. Nih, ini juga disebut sebagai palung Atacama. Terus palung ini juga punya panjang sekitar 5.900 km. Tetap ya, walaupun ini adalah palung ke-10 yang tetap aja gitu masalah panjang itu masih panjang banget. Dan lebarnya itu rata-rata 64 km. Jauh banget, gede banget, gila gitu. Kebayang gak sih lautan samudra itu seluas apa gitu ya. Udah gitu mencakup areanya juga, itu cangkupannya ada di sekitar 590.000 km persegi. Wow, segitu besar dan ngeri ya. Terus palung Atacama ini juga terbentuk tuh akibat batas-batas lempengan Nazca yang menyerap lempeng Amerika Selatan. Tumbukannya itu. Sebenarnya ya, saya kalau misalnya ngomongin yang kayak gini, kayak titik terdalam lautan itu kayak lumayan grogi, lumayan berkeringat dingin. Ini aja udah lumayan keringet dingin, karena saya kalau misalnya lihat foto-foto lautan dalam laut yang kayak semakin dalam semakin gelap dan apa ya gitu, itu langsung merinding gimana gitu, talasophobia gitu. Ini kayak gini ya, talasophobia gitu. Itu yang bikin saya ngeri gitu sebenarnya ya, ngebahas masalah kedalaman laut. Tapi memang menyenangkan juga karena semakin dalam itu kita nggak tahu ya di dalam itu ada apa. Cuman saya kayak suka berimajinasi aja gitu, di bagian dalam ini tuh ada
what kind of monsters gitu di dalamnya gitu kan. Kayaknya banyak banget monster yang belum pernah kita tahu. Kayak tadi aja disebutin banyaknya hewan-hewan yang belum tereksplor gitu ya, dengan ukuran-ukuran yang ultra giant itu udah lumayan bikin ngeri. Dan apalagi kebayangkan kalau misalnya ada kerangkeng di dalamnya, nggak ngerti deh. Pokoknya kalau misalnya ngebayangin yang gelap itu dengan tiba-tiba di belakang ada sosok yang besar, udah ngilu-ngilu gimana deh. Buat teman-teman yang suka nih sama hal yang kayak gini, kayak tadi dibahas 10 palung terdalam dunia gitu ya, atau misalnya hal-hal yang berkaitan sama kelautan atau misalnya luar angkasa, boleh di like, comment, share, subscribe. Mungkin next time bakal saya bahas nih ada makhluk apa aja sih, makhluk mitos apa aja sih yang ada di dalam laut. Kayaknya seru ya untuk kita bahas. Mungkin next time bakal saya bahas juga. Untuk kalian yang punya informasi lebih lanjut yang belum sempat atau tidak saya sampaikan, mungkin bisa untuk menambah juga pengetahuan saya, bisa tolong ditulis di kolom komentar. Untuk kalian yang punya topik-topik yang menurut kalian ini kayaknya seru deh untuk diceritain, untuk diobrolin, boleh ditulis di kolom komentar ataupun ditulis di email. Nanti bakal saya baca dan bisa saya ceritain ulang. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.